Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali di Warung Pojok, tempat untuk ngobrol-ngobrol tentang apa saja karena ini negara merdeka. Yang penting jangan nyinyir, jangan menfitnah karena itu adalah dosa. Bagi yang belum sempat subscribe, dipersilakan untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasi lonceng channel ini sehingga selalu update video kami terbaru. Kepergian seseorang yang sangat kita cintai sangat berat, dan itu yang terjadi ketika Bapak Ridwan Kamil harus kehilangan putra sulungnya, Emeril Khan Mumtaz. Seperti kita ketahui bersama bahwa Emeril Khan Mumtaz ini hilang di Sungai Ar di Swiss dan dinyatakan telah meninggal dunia. Yang akan kita bahas pada kali ini bukan kronologi peristiwa bagaimana Emeril Khan Mumtaz itu hilang atau tenggelam di Sungai Ar di Swiss. Yang akan kita obrolin di sini adalah apa yang bisa kita pelajari. Kita bisa belajar apa dari peristiwa yang menimpa Eril, anak Kang Ridwan Kamil tersebut. Belajar menjaga kebersihan sungai dari Sungai Ar. Karena dijaga, Sungai Ar menjadi lestari, airnya jernih dan sangat indah. Karena keindahan alamnya itulah Sungai Ar menjadi tujuan wisata, terutama di saat musim panas atau summer, menjadi tempat utama wisata untuk orang-orang yang ingin berenang. Karena arusnya yang sangat deras dan debit airnya sangat tinggi, maka Sungai Ar dimanfaatkan juga sebagai bendungan, dan bendungan itu tersebut dibangunlah sebuah pembangkit listrik tenaga air. Kegiatan berenang pada saat musim panas di Sungai Ar berlangsung secara turun-temurun selama ratusan tahun. Oleh karena itu, UNESCO pada tahun 2017 menetapkan bahwa kegiatan berenang Sungai Ar di musim panas menjadi tradisi atau warisan bagian tak benda dari negara Swiss. Bagaimana dengan kondisi sungai di Indonesia? Kondisinya sungguh memprihatinkan dan sangat bertolak belakang dengan kondisi Sungai Ar. Sungai-sungai di Indonesia masih banyak dipenuhi oleh sampah dan limbah industri maupun limbah rumah tangga. Di bantaran sungai, terutama di kota-kota besar, masih banyak penduduk yang membangun rumah sebagai tempat tinggal, yang sebenarnya rumah tersebut tidak layak, sehingga sungai terkesan kumuh dan kotor dan menambah problem di saat musim hujan. Sekarang ini banyak Pemda atau pemerintah daerah yang mulai menggerakkan bersih-bersih sungai. Gerakan bersih-bersih sungai ini akan sangat berhasil apabila didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam gerakan bersih-bersih sungai, peralatan berat juga ikut dilibatkan. Hasil dari kegiatan bersih-bersih sungai tersebut sudah mulai terlihat. Di Jakarta, Sungai Ciliwung yang semula kotor sekarang menjadi lebih bersih dan lebih indah. Di Jawa Timur, Sungai Brantas yang terkenal sangat kotor sekarang juga tampak lebih bersih. Sungai Kapuas yang berada di Kalimantan, sekarang aliran sungainya lebih bersih, lebih jernih dan sangat indah, apalagi digunakan untuk transportasi air. Begitu juga dengan penampakan Sungai Barito dan Sungai Bengawan Solo, sekarang tampak lebih jernih dan lebih bersih. Kegiatan bersih-bersih sungai di berbagai daerah memang sudah lama dilaksanakan, terutama 2 tahun terakhir ini. Hasil dari kegiatan bersih-bersih sungai tersebut juga sudah mulai tampak. Mungkin tidak sebersih ataupun sejernih ataupun seindah Sungai Ar di Swiss,
Namun kegiatan bersih-bersih sungai sudah merubah bentuk sungai menjadi tampak lebih indah dan lebih jernih. Jika kegiatan bersih-bersih sungai terus dilanjutkan, penjagaan sungai selalu dilakukan, menjaga kebersihan dan kelestariannya, suatu saat kita akan mempunyai banyak sungai seperti Sungai Aar di Swiss. Belajar dari Kang Ridwan Kamil. Ridwan Kamil atau Kang Emil saat ini menjabat Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil atau Kang Emil menjabat Gubernur Jawa Barat sejak tahun 2018. Sebelumnya pada tahun 2013 sampai dengan 2018, Kang Emil menjabat Wali Kota Bandung. Sebelum menjabat Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil adalah seorang arsitek yang handal. Karyanya banyak di dalam dan di luar negeri. Karya Ridwan Kamil di Bandung diantaranya adalah Rumah Botol. Karya Kang Emil lainnya di dalam negeri adalah Museum Tsunami Aceh. Karya Ridwan Kamil lainnya yang berada di luar negeri, misalnya yang terkenal adalah Gedung Marina Bay Sands di Singapura. Karya Ridwan Kamil lainnya yang terkenal di luar negeri yaitu bangunan Beijing Finance Street di Beijing. Desain atau rancangan yang lainnya di Cina yang sangat terkenal dari Ridwan Kamil adalah rancangan kota Ningbo Newton, China. Ridwan Kamil mempersunting Atalia Prararatya, istrinya, pada tahun 1996. Kang Emil dan Atalia dikaruniai 2 anak kandung. Anaknya yaitu yang pertama adalah Eril dan yang kedua adalah Zahra. Namun akhirnya Eril meninggal dunia di Sungai Aar. Pada tahun sebelumnya, Kang Emil dan Atalia telah mengangkat anak angkat seorang anak laki-laki. Pada saat Eril hilang di Sungai Aar, Kang Emil dan keluarganya, istri dan anaknya Zahra, ikut serta dalam pencarian Eril. Namun akhirnya Kang Ridwan Kamil dan Atalia harus merelakan kepergian Eril selama-lamanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar dari Eril. Nama lengkapnya adalah Emeril Khan Mumtaz. Eril adalah alumni SMA Negeri 3 Bandung. Setelah lulus dari SMA Negeri 3 Bandung, Eril kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung. Sejak di SMA, Eril sudah aktif berorganisasi. Karena didikan kedua orang tuanya, meskipun jadi anak pejabat, Eril tidak pernah menampakkan bahwa dirinya adalah anak pejabat yang gila hormat. Dia menempatkan diri sebagai Eril, seorang Eril yang rendah hati, santun kepada siapapun, beradab, suka menjalin silaturahmi, dan berprestasi. Sehingga yang pernah mengenal Eril, baik teman sewaktu SMA maupun teman kuliah di ITB, sangat merasa kehilangan atas kepergiannya. Eril meninggalkan kesan yang baik di mata teman-teman dan semua orang yang pernah mengenalnya. Simpati masyarakat terhadap meninggalnya Eril tampak dari begitu banyaknya masyarakat baik di Bandung, Jawa Barat maupun di seluruh Indonesia melakukan sholat gaib atas meninggalnya Eril. Begitu juga karangan bunga banyak terlihat berjejer-jejer di Gedung Negara Pakuan, rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Belajar dari tim SAR dan kepolisian Swiss. Pada hari ke-10 pencarian dan jasad Eril belum ditemukan, pihak kepolisian dan tim SAR menyatakan bahwa pencarian akan terus dilakukan sampai dengan jasad ditemukan. Pencarian jasad Eril akan terus dilakukan tanpa batas waktu yang ditentukan sampai dengan jasad diketemukan. Keputusan seperti ini patut dicontoh oleh tim SAR, kepolisian, dan pihak berwenang di Indonesia. Bahwa jika terjadi suatu bencana,
pencarian jasad harus terus dilakukan sampai dengan diketemukan jasad tanpa ada batas waktu yang ditentukan. Belajar dari tanda-tanda peringatan yang ada. Sebelum melakukan suatu tindakan atau kegiatan, kita harus mematuhi semua protokol, aturan, tanda-tanda, dan rambu-rambu yang ada. Karena semua itu diciptakan demi keselamatan kita. Kecuali hal itu, kita harus mengenal dan mengetahui kebiasaan masyarakat setempat dan juga bisa mengantisipasi kemungkinan kejadian alam yang terjadi, seperti perbedaan cuaca dengan lingkungan kita, perbedaan iklim dengan negara kita, perbedaan musim dengan negara kita, dan perubahan suhu yang berbeda dengan negara kita. Belajar dari pengalaman diri sendiri dan juga pengalaman orang lain. Kejadian naas bisa terjadi kepada siapapun. Sepandai apapun kita, seahli apapun kita, dan siapapun kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah Allah yang memegang kuasa. Tetaplah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.